Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi sekaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Informasi ini merupakan informasi bagian yang pertama. Sekaitan dengan pengembangan karakter, kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena A. Memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning. B. Mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. C-nya, struktur belajar yang fleksibel. Pembelajaran pada kurikulum merdeka atau pada kurikulum prototipe, pembelajaran dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan pertama yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran reguler untuk setiap mata pelajaran mengarah pada capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran kedua yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran berbasis proyek dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila diselenggarakan untuk menguatkan upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran yang kedua ini yang merupakan porsi khusus dalam struktur kurikulum untuk penguatan capaian profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan pertama, capaian profil pelajar Pancasila ini dicapai terintegrasi pada setiap mata pelajaran. Pada pembelajaran yang kedua, ini pembelajaran yang memang dialokasikan jamnya yang diambil dari jam pembelajaran reguler khusus untuk kegiatan proyek yang capaiannya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek bahwa Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Tema-tema tersebut yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Tema keempat, gaya hidup berkelanjutan. Tema 5, kearifan lokal. Tema 6, kewirausahaan, dan tema 7, suara demokrasi. Tema yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Tema ini digunakan untuk jenjang sekolah dasar sampai jenjang SMA atau SMK. Pada tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Pelajar juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema yang kedua, kearifan lokal. Tema ini untuk jenjang dari sekolah dasar sampai dengan jenjang SMA, SMK. Pada tema ini yaitu membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya. Pelajar mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal atau daerah berkembang seperti yang ada. Konsep dan nilai-nilai di balik kesenian dan tradisi lokal, serta merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Tema yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, ini digunakan untuk jenjang sekolah dasar sampai dengan SMA dan SMK. Pada tema ini, mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Pelajar juga mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan, secara kritis dan reflektif menelah berbagai stereotip negatif dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan.
terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Tema yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Tema ini digunakan untuk jenjang SMP sampai dengan SMA SMK, jadi tidak digunakan untuk jenjang sekolah dasar atau SD. Pada tema ini, membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Pelajar melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri atau well-being atau perundungan atau bullying, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Tema yang kelima yaitu suara demokrasi. Tema ini digunakan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Tidak untuk jenjang sekolah dasar atau SD. Pada tema ini, menggunakan kemampuan berpikir sistem, pelajar menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini, pelajar merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan atau dalam dunia kerja. Tema yang keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Tema ini digunakan untuk jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK. Pada tema ini, berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Pelajar dapat membangun budaya smart society dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi. Tema yang ketujuh yaitu kewirausahaan, ini digunakan untuk jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK. Pada tema ini, mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuh kembangkan. Pelajar juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Alokasi waktu yang digunakan untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ini diambil dari alokasi waktu total jam pembelajaran per tahun secara keseluruhan. Nah, alokasi waktu untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila pada jenjang SMA ini minimal 25% dari jam pelajaran dari setiap mata pelajaran. Ini wajib dialokasikan untuk proyek kokurikuler atau proyek profil pelajar Pancasila. Jadi untuk jenjang SMA, minimal alokasi waktu dari setiap mata pelajaran atau total secara keseluruhan, minimal 25%-nya ini digunakan untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama, alokasi waktunya adalah minimal diambil dari setiap total per mata pelajaran minimal 20% ini jam pelajarannya digunakan untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek ini untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Baik jenjang SMA tadi maupun jenjang SMP ini kegiatan proyek profil pelajar Pancasila-nya dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Sedangkan untuk jenjang sekolah dasar, ini alokasi waktu yang digunakan untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ini minimal 20% dari total per tahun. Atau tadi per mata pelajarannya minimal 20% itu digunakan untuk kegiatan profil pelajar Pancasila. Kalau tadi misalnya pada jenjang SMA ini alokasi waktunya minimal 25% dari jam pelajaran setiap mata pelajaran atau alokasi per tahun untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Untuk jenjang SMP dan SD ini minimal 20% dari total per tahun jam pelajaran. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi pertama tentang proyek
penguatan profil pelajar Pancasila yang berisi informasi yang pertama konsep tentang pengembangan karakternya yang ada dalam proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep pembelajarannya yaitu yang pertama adalah terintegrasi penguatan profil pelajar Pancasila terintegrasi pada setiap mata pelajaran. Yang kedua ada alokasi waktu khusus kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang temanya di situ ada 7 tema utama dan alokasi waktunya tadi untuk jenjang SMA 25% dari alokasi total jam pembelajaran secara keseluruhan atau per tahun atau keseluruhan dari setiap mata pelajaran. Kemudian untuk jenjang SMP dan SD ini minimal 20% dari total per tahun atau pada setiap mata pelajaran itu minimal 20% total jam pembelajarannya digunakan untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.